Shalom, selamat malam sahabat WB. Jumpa lagi kita di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Selamat Hari Buruh Internasional ya, jatuh tepat di hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021. Dan bertepatan dengan Hari Buruh ini pun Instagram Live topiknya related banget sama peringatan hari ini ya. Oke, sambil di sini Magda mau ketik dulu di kolom chat. Dalam rangka May Day, kita mau ngebahas satu topik sharing yang bagus banget tentang servanthood attitude bersama Ibu Lisna. Beliau adalah PIC WB Regional Jateng 2. Nah, sebelum Magda invite Ibu Lisna, kita mau nyanyi bareng dulu salah satu lagu theme song di pembinaan Wanita Bijak, baik itu single maupun ibu. GT iya juga nggak ya? Ya udah deh, pokoknya kita nyanyi bareng lagu Mutiara yang Ditemukan berikut ini ya. Nyanyi bareng ya, sambil boleh say hi di kolom komentar. Yuk yuk yuk. Sahabat BB, lagu Mutiara ini benar-benar berkesan banget ya. Mengingatkan kita kalau kita berharga, kita mulia. Nyanyi bareng yuk. Ku diciptakan utuh olehnya, walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Apa kabar sahabat WB? Boleh dong ketik di kolom komentar. Kalau kabarnya baik, boleh ketik yes. Kalau kabarnya sukacita, boleh ketik ya. Kalau kabarnya sehat, boleh ketik yes dan ya. Yuk, kita lanjut nyanyi sambil ngetik di kolom komentar ya. Silakan. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya, mulia di hadapannya, mulia di hadapannya. Baik, sekali lagi selamat malam. Shalom sahabat WB. Mudah-mudahan hari ini semua kabarnya baik, kabarnya sehat. Dan saya cek tuh di kolom komentar, gak hanya yes ya, artinya kabarnya baik. Ternyata ya, kabarnya sehat dan sukacita. Wow, tepuk tangan buat sahabat WB semuanya. Sebelum saya ajak yel-yel, saya mau say hi dulu. Ternyata sahabat saya Ibu Lisna udah join. Sabar dulu Ibu.
Ada Kak Feni Febe, ada Kak Christine Budiarjo katanya yes, ya ya ya. Semangat kakak. Lanjut ada Kak Fatma Sari Simarmata. Terus teman-teman wanita bijak single Bekasi juga yes dan iya. Oke, sehat dan sukacita ya, kabarnya baik. Ada juga Kak Heni Jawati 4, selamat berakhir pekan Kak Heni. Terus siapa lagi nih ya? Wah banyak banget nih sahabat WB. Ada It's Grace Deborah, ada Batik Tiga Darah juga katanya yes iya. Ada NW 8382019, banyak banget nih angkanya ya. Oke baik. Terus teman-teman semua yang udah join juga ada Kak Tantri. Lalu semuanya aja deh ya, saya nggak bisa sapa satu persatu. Ada Kak Milka Irianti juga. Selamat malam. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Wah, saya mau kirim semangat buat yang mencet tombol love nih tiada henti. Wah, pasti tuh jempolnya mendatangkan rezeki itu ya. Thank you banget ya. Ya deh, sehat selalu pokoknya. Semangat. Dan langsung aja Magda nggak usah berlama-lama karena Ibu Lisna juga udah Jokerto, Jawa Tengah, dan saya ada di Jogja. Sahabat WB ada dimanapun berada ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, halo Bu Lisna, how are you? Halo. Semangat sekali nih. Iya, ketularan kan semangatnya kan? Oh iya, jelas. Oke, Ibu, are you oke Bu? Ibu ketularan semangatku. Ngelonjak ya jadinya hilang kita. Betul Bu Magda. Iya. Bu Lisna apa kabar tadi, sehat ya? Oh puji Tuhan. Yes dan ya. Yes dan iya. Oke, wah. Bu Lisna, terima kasih loh Bu buat waktunya udah mau diundang sama Wanita Bijak Indonesia. Wah, suatu kehormatan Bu. Bu Lisna, itu Bu Lisna kepotong lehernya. Aku pengen lihat Bu Ya. Lisna pose close up Oke. biar kece, cantik dan mempesona. Udah? Nah, Kurang turun lagi? Ya. Bu, logat Purwokertonya tuh loh Bu, beneran aku terus inget mendoan loh. Oh ya, apa masih kelihatan sih Bu? Iya, Beneran kelihatan ini. sekali ya. Iya beneran tulen Ibu PIC regional kita mah ya. Oke baik Bu, banyak banget nih yang join malam hari ini. Wah semoga nanti diberkati mereka ya dengan sharing kita bertepatan dengan Hari Buruh Internasional ini ya. Iya. Puji Tuhan luar biasa sekali ya. Tuhan itu memang tidak ada suatu kebetulan ya. Bisa-bisanya servanthood attitude kemudian pas di Hari Buruh. Bu, aku sebagai buruh ngerasa gimana gitu loh. Jadi kayak spesial gitu. Iya, betul. Iya, aku ini buruh panggung, Bu. Aku buruh panggung. Kalau Bu Lisna kan usahanya di mana-mana ya. Buruh kerajaan surga lah kalau Bu Lisna mah ya. Iya, betul. Saya salesman-nya Tuhan aja lah. Wah, luar biasa nih kalau gitu. Sebelum kita mulai sharing kita ya, Bu Lisna, topik yang bagus ini kita mau awali dengan berdoa. Magda doa pembukaan, Bu Lisna nanti doa penutup ya sebelum kita berpisah ya. Oke, siap. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Hamba boleh bersama dengan Ibu Lisna berbagi tentang satu topik yang sangat berkaitan dengan Hari Buruh yang kami peringati saat ini. Berkati perjumpaan kami, setiap sharing firman, kesaksian dari awal hingga selesai, Engkau yang pegang kendali. Haleluya. Amin.
Amin, amin, Oke. amin. Bu, aku Ya. mau ajak yel-yel Bu Lisna. Wanita bijak. Wanita bijak. Wow. Wow, aku lupa udah lama. Bu Lisna, aku kasih kartu merah loh Bu nanti Bu. Wanita bijak. Wow. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes, yes. Girl talk. Wow, karena Wow, cewek, karena cewek ingin dimengerti. dimengerti. Aku mau standing applause dulu deh buat Bu Lisna nih. Saya udah lama nggak pembinaan, jadi mulai ini ya. Mulai Iya, harus betul, diingetin Bu. lagi. Oke, baik. Seru banget ya. Aku senang banget hari ini ketemu Bu Lisna setelah 14 purnama. Iya, betul, Bu. Sudah lama sekali ya kita ya. Iya betul. Bu, cerita dong gimana kabar teman-teman wanita bijak regional Jateng 2, Bu? Sehat semua? Tambah lebar, tambah diberkati. Gimana Bu kabarnya? Iya, puji Tuhan, tambah melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Modul 2 jalan terus kan Bu? Modul 2 ngegas terus kan? Modul 2 terus terang memang harus diperjuangkan lagi, Bu. Kita lagi berusaha justru membangun komsel-komsel aja dulu. Karena sekarang terus terang secara ini diajakin untuk modul 2 memang harus berjuang. Tetapi kita sih terus, kalau doa-doa kita terus ada. Jadi misalnya di daerah Cilacap, setiap hari Selasa jam 10 ada doa lewat Zoom dan ada beberapa yang kumpul. Kemudian Kamis di Gombong, ya, Prokerto juga Kamis jam 11. Jadi kita tetap ada doa-doa terus sih. Kemudian pengurus ya paling setiap hari sebulan minggu ketiga kita ngadakan Zoom meeting. Tuh. Iya, dan aku lihat tuh sosial medianya Wanita Bijak Purwokerto, adminnya rajin banget, ngupload undangan. Iya, ayat aku salut banget loh Bu sama admin sosial medianya Bu. Wah, jadi penyemangat buat kota lain. Amin, amin. Iya, amin. Betul. Oke, nah kalau begitu karena waktu kita sangat singkat, aku mau nanya-nanya nih sama Bu Lisna sekaligus nanti pengen dengar kesaksian tentang topik servanthood attitude ini. Bu, sebenarnya apa latar belakangnya hanya karena hari buruh aja Bu? Ada latar belakang lain nggak kenapa topik ini kita ulas malam hari ini? Oh, sebenarnya kalau saya lihat dari kondisi pandemi sekarang ini, kan banyak sekali perubahan dalam kehidupan ya. Banyak karyawan-karyawan yang mengalami PHK, kalau nggak PHK mengalami unpaid leave atau pemotongan gaji. Kemudian perusahaan juga banyak yang berjuang, ada yang gulung tikar, ada yang kesulitan dalam keuangan cash flow. Itu banyak teman-teman yang curhat juga ngalami cash flow-nya itu kesulitan. Ya, nah kondisi-kondisi yang seperti ini itu akan mempengaruhi emosi kita ya. Kan tekanan-tekanan begitu besar. Sekarang nggak ada yang bisa diduga. Kayak ini PSBB sekarang. Kan terjadi tahu-tahu nggak boleh mudik. Padahal sudah berharap. Ya kan? Iya. Sehingga toko-toko bahan roti, toko-toko kue, penjualan juga menurun. Banyak sekali hal yang membuat perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, bagaimana kita itu menanggapinya, meresponnya. Kalau kita nggak punya kayaknya hati hamba, kayaknya akan berdampak pada orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita ya. Seperti itu sih Bu latar belakangnya Bu. Oke, wah luar biasa. Bener sih Bu, soalnya kadang kita gini ya, hidup kemarin-kemarin tuh kayaknya lebih enak dari zaman sebelum negara api menyerang ini ya, alias corona ini ya. Terus jadi kita tuh ngerasa kita punya banyak harapan yang tidak sesuai atau punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kecewa, bener ya Bu ya? Akhirnya ngerasa, betul. Ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, ngebanding-bandingin berkat kita. Akhirnya terus di kerjaan kita jadi negative thinking, jadi baper, wah ini baper, bawa perasaan, gitu ya. Betul. Kemudian mungkin mau terima THR-nya mungkin nggak diterima full juga, wah udah mulai nih Bu ya. Aku nih loh, udah kerja bagus.
Bu Lisna kok nggak lihat sih? Aku nih loh, udah rajin, ya kan? Aku loh, udah tak bela-belain lembur misalnya gitu. Nah, ada banyak hal yang membuat kita harus kembali belajar hati hamba. Oke, kalau gitu, Iya, Bu. betul. Hati hamba ini penting banget ya, Bu, ya, berarti ya? Betul, Bu. Tanpa kita punya hati hamba, kayaknya bisa stres banget ya. Kayaknya sering bisa cepat marah, cepat tersinggung ya. Negative thinking seperti itu Bu Magda bilang cepat muncul ya. Punya pikiran-pikiran yang bisa iri, segala macam akan timbul. Iya, Tapi iya, ketika setuju, kita setuju. punya hati hamba ya, benar-benar bahwa kita nyadari bahwa kita itu ya memang hamba, kita kan udah dibeli lunas oleh darah Yesus. Kita sudah dibeli dengan lunas dan kematian Yesus di kayu salib. Maka sudah sewajarnya lah kita sebagai mengosongkan diri kita. Ya, seperti saya ambil dari ayat yang Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Iya, Dikatakan Kolose di sini 22. demikian. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita melakukan segala hal itu tidak hanya di hadapan Tuhan kita saja, tetapi tidak di hadapan mereka pun kita lakukan sama dengan hati tulus. Artinya tulus itu di dalam hati kita sama, yang kita lakukan, yang kita perkatakan itu sama. Karena kita takut sama Tuhan. Lalu Tuhan itu melihat segala sesuatu. Tuhan juga bisa melihat hati kita. Nah, kalau kita nggak takut sama Tuhan, ya kita pasti bisa nggak punya integritas. Di depan orangnya kita bisa baik-baik. Tetapi dalam hati kita, kamu tuh kok nggak ngerti ya. Kamu kok nggak paham ya isi hatiku gini-gini. Kan Bu lebih Lisna ini mewakili termotivasi. jeritan hati para employee ya. Jadi tahu benar gitu rasanya bagaimana. Lah kan kita gini, Bu. Meskipun Bu? saya pengusaha, tapi saya kan juga bawahan. Di setiap segi kehidupan kita diletakkan pada selalu dua posisi. Itu Tuhan luar biasa. Kita lihat aja Jokowi. Jokowi itu presiden. Tetapi dalam organisasi tertentu, dia sebagai bawahan, bukan sebagai ketuanya. Nah, Tuhan selalu tempatkan itu yang saya lihat, saya renungkan. Tuhan luar biasa. Karena Pak, Tuhan pengen kita tuh tidak sombong. Nah, di sini kita harus lakukan segenap hati untuk Tuhan. Artinya kita tuh, ya kita nyadari bahwa semua yang ada dalam dunia ini bukan milik kita. Dan itu bukan hal yang mudah lah, Bu, untuk melakukan hal ini. Ya, kadang kita bisa tergoda. Kita kadang-kadang pengen menyenangkan semua manusia, tapi kan nggak bisa. Kita yang penting adalah menyenangkan Tuhan, maka dikatakan nih, segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi kan kadang-kadang bisa disalahartikan. Tuhan ngomong tidak, apakah mereka paham? Kalau minta-minta bantuan kemudian kita tidak memberikan, apakah mereka akan paham akan hal itu? Tetapi yang penting adalah untuk Tuhan. Itu. Dan kemudian di Kolose 4 ayat 1 nih, yang buat tuan-tuan nih. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, nanti pada suatu saat di akhir zaman, kita akan diadili dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kita harus ingat itu. Maka apa yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap bawahan kita pun harus mikirkan. Nah, kalau semuanya itu masing-masing memikirkan untuk Tuhan, saya rasa kok perusahaan-perusahaan meskipun pelan-pelan dan berat, itu akan lebih baik. Kalau masing-masing, coba Bu Magda bayangkan, kalau memikirkan diri sendiri masing-masing, tuannya memikirkan dirinya sendiri, nggak peduli. Wah, ya toh? Udah Bu, Pokoknya, kiamat sudah dekat itu. Iya. Pokoknya padahal dia untung, tapi pokoknya potong gaji. Karena dia merasa kurang untung. Bukan kan kasihan karyawannya. Tetapi kalau karyawan juga tidak mau memikirkan, kondisi perusahaan misalnya sudah kondisinya berat, tapi mereka dipotong gaji, akhirnya mereka menjadi malas. Karena
kepentingan diri sendiri, perusahaan pun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi bagaimana kita sebagai Tuhan memikirkan hambanya, hamba juga memikirkan kepada perusahaan, sama-sama berjalan bersama. Sehingga justru kapalnya perusahaan ini bisa berjalan bareng-bareng. Benar nggak, Bu? Betul. Kondisi yang sekarang loh, kalau kita nggak saling membantu, bagaimana caranya? Ya nggak? Ya, sepakat sekali, betul. Kalau kita untuk bisa melakukan ini semua, pertama kita benar-benar harus punya hati yang lemah lembut ya, roh yang lemah lembut. Ini yang kita baru tuh saya mau tanyain. Dibentuk, gitu ya Bu? Iya, betul. Aku tuh mau nanya terus gimana Bu belajar hati hamba di kondisi seperti sekarang ini? Kok kayaknya Ibu ngasih PR berat banget gitu ya? Ngasih. Jadi, tapi dalam Tuhan segalanya pasti bisa kita lewati bersama gitu ya. Nah sekarang masuk kepada langkah ataupun mungkin step gitu ya untuk kita bisa kembali memiliki hati hamba dalam kondisi sesulit ataupun dalam kondisi tertekan seperti saat ini. Ya, pertama itu yang kita punya roh yang lemah lembut. Kalau kita punya roh yang lemah lembut tuh artinya kita tuh mau menerima Tuhan tuh mau lakukan apa? Tuhan mau membentuk kita. Kita lembut hatinya. Ngikuti aja. Kadang-kadang emang nggak gampang ya. Dalam kondisi keuangan sulit. Ya nggak? Kita kekurangan. Tetapi kita lebih mementingkan gaji karyawan. Penuhin dulu gaji karyawan. Supaya karyawan paling tidak mereka tetap bisa hidup, menghidupi keluarganya. Itu kita harus punya hati yang benar-benar lembut. Dan jujur Bu, kalau saya yang alami ini, berkali-kali ini, punya hati yang benar-benar berserah Bu. Benar-benar berserah total, Tuhan aku nggak bisa. Tuhan mau dibawa kemana terserah, Tuhan mau lakukan apa. Jadi berdoanya bukan, Tuhan aku mau lakukan ini, Tuhan berkati. Enggak, tapi justru bertanya, Tuhan aku harus bagaimana untuk melakukan ini. Untuk menjalankan ini Tuhan harus bagaimana. Nah di situ saya sih merasakan justru Tuhan tuh dengan kita berserah, Tuhan bukain jalan yang kadang-kadang kita tuh nggak nyangka. Loh bisa gitu ya? Loh kok bisa gitu? Nah, seperti itu. Iya, iya. Begitu sih Bu. Nah kemudian roh yang tentram. Kita harus punya hati yang tenang dalam menghadapi setiap situasi keadaan yang ada. Percayalah, kita tetap ada dalam pengaturannya Tuhan. Percayalah Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia bersama kita terus kok. Itu yang membuat kekuatan. Dan memang yang pasti ya Bu, itu pasti utama itu hubungan intim dengan Tuhan itu sudah tidak bisa dilepaskan. Tanpa hubungan intim, bagaimana kita akan mendengar atau Tuhan memberikan kekuatan seperti HP habis baterai, nggak pernah dicas. Ya sudah nggak bisa kepake, habis. Tapi kalau kita sering datang kepada Tuhan, itu kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan. Ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah masalah yang ada. Nah itu, ini menarik banget nih Bu. Roh tenang, roh tentram, ini kayaknya kembali harus kita ingat waktu kita ikutan camp dulu ya, di pembinaan yang modul 1 ya. Ini bicara tentang power of beauty gitu, bagaimana kecantikan kita justru iya ya, dalam kondisi seperti ini benar-benar diuji. Benarkah engkau masih punya power of beauty itu? Atau jangan-jangan power of beauty-nya udah digondol sama COVID ya. Jadi gak ada tenang-tenangan, gak ada tentram-tentraman, enak aja gitu ya. Ya memang enak, tentram dan tenang. Kita nggak usah lelah, nggak usah khawatir, nggak usah ngerasa cemas, apalagi sampai ngerasa diri insecure atau ngerasa nggak aman. Wah, itulah makanya kita harus punya hubungan intim sama Tuhan yang kita bangun. Bu, kalau hubungan intim sama Tuhan, aku terus ingat sama materi modul 2 nih, wanita beribadah. Benar nggak, Bu? Ya, itu betul. Kalau kita menjadi wanita yang beribadah, supaya bisa dapat itu memang harus benar-benar 24 jam ya, Bu. Jadi kayak misalnya di mobil, saya juga sering kadang-kadang ngobrol, saya mengutarakan, Tuhan, aku cinta Engkau, atau Tuhan, terima kasih, aku bersyukur, Kau bawa seperti ini. Kemudian juga ada satu lagi Bu yang paling penting Bu. Kasih Bu di modul 2. Itu paling luar biasa Bu. Kejarlah kasih sampai terjadi perubahan.
Iya, karena di situ coba Bu, Luar ada apa Bu? Sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, semuanya Bu, itu diperlukan kondisi sekarang ini. Waktu kita punya Ya, kasih, waktu dalam tekanan, waktu dalam keadaan yang begitu, kita tuh nggak bisa lihat kebaikan. Tapi waktu ada kasih, kita ingat, sabar. Waktu ya, diproses, tunggu. Kita belajar untuk tidak berkata yang tidak benar. Kita perkatakan justru deklarasikan firman Tuhan, kita perkatakan yang baik. Ya, itu banyak sekali segi dari kasih yang sangat kita butuhkan justru saat-saat ini. iya betul, betul, betul. Nah, Aku jadi inget nih Bu. Ya gimana Bu? Mau dilanjutin dulu? saya memang bagikan itu di komsel-komsel. Jadi waktu kita ngajar tentang komsel, gitu tentang kasih, kita diuji lagi Bu. Kalau sudah di situ pasti ngalami lagi Bu. Digoda untuk marah, sabar, sabar. Ya, Iya beneran, tetapi di bener. situ mengingatkan kita terus, ya kan? Hmm, Jadi tetap nggak bisa kita setuju. meninggalkan suatu komunitas ya, sangat Mhm. dibutuhkan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang komunitas dan juga kesaksian Ibu Lisna sebagai dua sisi tadi ya, baik sebagai pengusaha, namun di sisi lain juga Ibu sebagai hamba gitu ya. Nah, tadi aku tuh langsung tiba-tiba keinget tuh loh Bu, tentang sebenarnya kondisi kita sebagai pekerja, misalnya topik ini adalah berkaitan dengan My Day. Jadi kita harus benar-benar punya fokus yang benar ya Bu ya, atau mindset yang benar ya. Jadi nggak hanya sekedar gini, aku kerja, aku menuin jam kerja, aku datang on time, pulang on time, dapat gaji. Motivasinya itu seringkali. Dan kebahagiaannya berdasarkan kalender. Ini kan tanggal 1 berarti masih tanggal muda lah ya Bu ya. Ya walaupun nanti tanggal 5 udah balik tanggal tua juga. Tapi maksudnya adalah bagaimana bagaimana kita punya fokus yang benar sebenarnya gitu loh. Tadi yang Bu Lisna bilang. Kalau fokus kita sama manusia, kita kerja buat manusia pasti jadinya capek, menggerutu, bersungut-sungut, nuntut. Nah ini loh Bu, kita tuh punya kecerdasan nuntut Bu ya. Jadi itu Betul, salah satu betul. apa sih ya, keunikan manusia, nuntut gitu. Seolah-olah dia sudah melakukan segalanya dengan baik, tapi fokusnya lagi-lagi sama manusia. Jadi gampang kecewa. Hari ini Bu Lisa ngingetin, yuk fokusnya tuh sama Tuhan, bekerjanya buat Tuhan, segenap hati, seperti untuk Tuhan. Kalau tadi Bu Lisna bilang juga, wanita yang beribadah, berarti dalam bekerja, kita pun tetap bisa melibatkan Tuhan ya Bu. Jadi nggak semata-mata kita bekerja buat hamba kita di dunia, tapi buat Tuhan. Jadi kita nggak ngerasa Betul, hati dan batin kita kosong. betul Bu, betul. Itu sangat benar. Jadi untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukannya benar-benar untuk Tuhan Bu. Jadi Mhm. kita itu sadari bahwa kita itu miskin. Kita tuh nggak punya apa-apa loh. Jadi saya lihat aja, saya pelajari juga iman itu juga datangnya dari Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan atau iman kita ditumbuhkan. Jadi iman dan perbuatan kita terus lakukan. Maka iman kita akan tumbuh. Kita lakukan terus buat Tuhan. Jadi kalau kita sadar kita miskin, kita nggak punya apa-apa, maka kita sadar bahwa, oh ya aku ini melakukannya bukan buat saya. Bukan buat Yeah. hanya sekedar keluarga, tetapi benar-benar untuk Tuhan semua. Saya bekerja untuk Tuhan, otomatis Bu, kita berani memberi. Kita berani, Yeah. apa yang Tuhan suruh itu kita berani lakukan. Kalau kita fokusnya sama Tuhan. Contoh saya sebagai pengusaha, yang kayak tadi saya ceritakan. Saya ibaratnya ngalami cash flow juga sulit. Tetapi saya melihat bahwa ini gajian harus. Ya gaji dulu, utamakan. Kalau saya mau egois, saya lebih baik saya bayar supplier dulu. Kan lebih Yeah. baik. Tetapi saya melihat juga mereka juga butuh hidup. Maka Yeah. saya lebih pentingkan untuk gaji dulu pertama. Baru supplier, baru yang lain-lain. Artinya Oke. kita tuh bukan untuk egois untuk kita loh. Saya kalau kebutuhan pribadi banyak. Tetapi kalau tahu, kalau untuk Tuhan, berarti juga untuk sesama. Yes, setuju.
Artinya Ya, kalau kita fokus melakukan segala sesuatu buat Tuhan, kita nggak lagi jadi seorang karyawan atau karyawati yang menuntut atau yang ya, akhirnya merongrong perusahaan. Amit-amit ya, jangan ya, sampai. Apalagi ini betul. WB, aduh, nanti cemar deh nama kita sebagai teladan. Belum Iya, lagi betul. misalnya My Day ini juga bicara bagaimana etos kerja kita, excellent kita dalam melakukan tanggung jawab. Karena Betul. servanthood attitude itu bicara sikap hidup keseharian, bukan berdasarkan apa posisinya, bukan, tapi bagaimana engkau hidup sehari-hari. Wah, memberkati sekali nih yang diomongin Bu Lisna nih. Aku jadi ngerasa ditampar-tampar, karena kadang aku punya skill tadi menuntut, kayak jaksa penuntut. Gitu ya, Bu. Ya Iya, kadang-kadang iya, kita iya, juga kita gitu ya, Bu. bertobat rame-rame. Ya, Iya, iya, betul, betul, betul. Ya kadang-kadang kita harus belajar ya, Bu. Saya juga sama kok, Bu. betul. Kita harus Itulah belajar fungsinya berubah kita ada semua. di WB, belajar Iya, untuk betul. berubah. Oke, nah setelah ini Betul. Bu Lisna bakal cerita bagaimana kesaksian Ibu dalam menghidupi atau belajar tentang hati hamba. Nah sebelum Bu Lisna ceritakan kesaksiannya Bu Lisna nih ya, ada banyak sahabat WB yang udah join malam hari ini. Kita mau apresiasi, ada Ci Lisetawati di Gombong. Ya betul, Oh fokus ya, pada Lisa. Tuhan katanya. Iya betul. Berikutnya yang juga join ini tadi kasih emoticon sembah ada Mbak Eni Rusmiati. Ada juga tadi Blast Trip bilang yes banget, kasih luar biasa. Tadi waktu ngebahas kejarlah kasih. Berikutnya ada Selvi Chandra, Miss Gracia Melia terima kasih, Andrew Espa, lalu Ruth Sriwahyuti, ada Sencang, makasih ya. Berikutnya tadi siapa lagi nih yang join? Banyak banget. Hana Sianipar Agustini. Oke. Thank you banget yang udah join. Kita lanjut Bu Iya, kepada kesaksian Ibu, karena aku tahu Ibu nih garda depan ya dalam proses sebagai pengusaha. Iya, belajar hati hamba tiap hari. Nah, gimana nih Bu? iya, betul, betul. Waduh, sebenarnya saya banyak cuma bingung ya, Bu. Ya, Saking mungkin gini banyaknya. lah. Ya, kan tentang pernikahan saya juga bisa. Jadi, Ya. saya menikah dengan seorang gembala sekarang. Ya, itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk ketaatan lah. Bentuk saya itu tunduk sama Tuhan. Karena saya dulu sebenarnya waktu suami meninggal saya sudah nggak pengen menikah. Tetapi karena Tuhan berikan tanda, ya saya juga bingung, aduh ini gembala, ini pekerjaannya apa ini? Apa yang harus saya lakukan? Bukan hal yang mudah ya. Menjadi ibu gembala kan dari seorang pengusaha menjadi seorang ibu gembala saya juga, gimana nih? Tetapi itu adalah salah satu bentuk bahwa saya itu taat karena memang ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan saya lakukan menikah dengan dia. Jadi bukan saya memandang dari segi tampang atau apapun tidak, tetapi karena Tuhan beri tanda, saya taat, saya lakukan. Itulah bentuk saya sebagai hamba. Di mana saya jadi ibu gembala sekarang dan ya memang haleluya, pekerjaan iya, keluarga iya, jemaat iya. Semua harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Dan kemudian yang seperti tadi saya nyatakan bahwa saya dalam perusahaan pun saya mempunyai suatu usaha di mana di situ sebenarnya rugi ya, sangat merugi, cukup banyak. Tetapi saya melihat bahwa semua bukan milik saya. Saya adalah hamba yang sudah dibeli lunas oleh Yesus, maka saya lakukan apa yang Tuhan mau. Maka saya lebih mementingkan tetap supaya karyawan itu tetap bisa bekerja. Meskipun mungkin masih unpaid leave ya, jadi separuh bekerja, separuh tidak. Tetapi paling tidak mereka punya pendapatan dan punya pekerjaan. Kalau ngomong tantangan secara bisnis, lebih menguntungkan itu tutup. Ya, kayak hotel. Hotel kan lebih untung kalau tutup, karena kondisinya merugi. Tetapi, karena saya melihat banyak karyawan yang mereka harus hidup, maka saya pilih jalan aja. Dan memang kerugiannya ya lumayan sih Bu, tapi ya paling tidak karyawan masih bisa hidup lah dengan keluarga masing-masing. Itu salah satu bentuk saya tetap memandang saya sebagai hamba.
Itu sih Bu, mungkin jangan Wah, kebanyakan. luar biasa. Ya, jangan kebanyakan, Bu. Nanti aku ambil tisu, Bu. Karena itu kan berat banget gitu mengambil keputusan seperti itu. Kayak kita tuh diberhadapkan pada sebuah persimpangan gitu loh. Mau ke kiri, mau ke kanan. Kalau enggak kadang kita kayak makan buah si malakama, dimakan mati, Ya. dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Itu rasanya, iya bener banget ya, bener banget. Emang kita harus bener-bener yang pertama kita pikirkan untuk Tuhan itu tadi. Dan Ya, saya betul. melihat Ya, saya melihat di sini ada beberapa komentar yang bagus banget mengapresiasi apa yang Bu Lisna sampaikan. Ya, tadi itu ada Ciola Marcella bilang sibuk Oh, tapi bisa Ciola. terus pelayanan yang luar biasa katanya. Kemudian Cilisa juga bilang haleluya, betul. Lalu ada Ciola juga bilang keren Cilisna. Oke, Tuhan Yesus yang keren ya Amin. katanya Tuhan Yesus yang kangen. keren. Iya, Betul. bener. Terus ada juga ini Ibu Tinda, ada Wilianto Christian kasih jempol dan ini emoticon sembah terima kasih buat semangatnya ya. Satu lagi tadi ada yang join juga, ada Kak Eva Julindar. Makasih banyak ya buat kebersamaannya. Oke, wah waktu kita nih tinggal 5 menit terakhir nih Bu Lisna. Kita mau ini nih, encourage teman-teman sahabat WB untuk tetap punya servanthood attitude ini. Nah, apa nih yang mau Ibu Lisna ajak atau highlight kepada sahabat WB? Silahkan. Ya, kita jelas harus punya hati hamba. Kita harus sadar bahwa kita itu miskin, kita dibeli lunas oleh Yesus, dan betapa Yesus itu mencintai kita. Jadi jangan sampai tergoda bahwa kita terpuruk, kalah, tidak. Yesus ada bersama dengan kita. Yang pertama, dengan kita melakukan semua untuk Tuhan, percayalah pada saatnya Tuhan yang pasti akan mengembalikannya berkali lipat. Kita harus punya iman yang besar bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita dan tidak akan pernah Tuhan itu berhutang. Itu aja mungkin Bu. Wah, luar biasa. Wow, dan pastinya salah satu juga yang kita ingin semangati ya Bu Lisna, tonton konten-konten yang membangun di Wanita Bijak Indonesia supaya saat kita lagi down, lagi turun kondisi kita dibangkitkan lagi dengan kesaksian dan firman Tuhan yang memberi harapan pasti buat kita. Bu Lisna, terima kasih banyak ya buat sharingnya. Aku sangat diberkati dan pasti sahabat BB juga diberkati. Amin. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin. Oke, benar-benar. Baiklah Iya, kalau iya, gitu. Oh ya, Bu Lisna mau semangati teman-teman juga untuk join di modul 2 sebelum kita doa penutup, silahkan. Ya, boleh Bu. Ya. Mari teman-teman semua, jangan sampai kita tinggalkan komunitas kita. Terus kita justru di masa-masa yang sekarang butuh sekali kita membagikan tentang kebenaran firman. Yang di dalam modul 2 itu sangat-sangat bagus. Kasih, ya, wanita yang beribadah, komunitas berbagai macam, materi itu sangat membangun kita para wanita. Mari kita nggak cuma bergabung, tapi mari kita bagikan. Dan mari kita mengajar orang di sekitar kita, dan kita sendiri juga dimuridkan untuk kita terus iman kita semakin tumbuh. Kita menjadi seorang penolong. Jangan lupa kita seorang penolong. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai istri ya, sebagai ibu bagi anak-anak. Ya, Setuju. segitu aja Terima Bu. kasih Bu buat semangatnya. Ini katanya Ciola bilang daging semua yang dibagikan. Amin. Terima kasih. Ada Ovi, ada Deborah, ada Lydia, Tasya juga makasih semuanya ya. Oke Bu Lisna, sebelum kita berpisah, kita mau tutup dengan doa. Silakan Bu Lisna bisa bantu kita untuk doa penutup. Silakan Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, meskipun di tengah-tengah pandemi, kami melihat Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Dan kami percaya melalui sharing-sharing malam hari ini, Bapa, kami mohon untuk dapat membangkitkan terus iman percaya kami semua kepadamu, bergantung hanya kepadamu, mempunyai hati hamba, mempunyai hati yang tunduk kepada
Tuhan, kepada Tuan, baik suami, baik pimpinan perusahaan, baik pimpinan organisasi atau apapun, kami mempunyai hati hamba, sehingga kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Setiap orang-orang yang melihat kami, melihat ada Yesus dalam kehidupan kami dan membawa mereka menjadi rindu untuk mengenal Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap tuan-tuan, baik sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pengusaha, sebagai pimpinan di organisasi apapun ya Tuhan, biarlah mempunyai hati hamba juga yang melihat Engkau dalam setiap segi kehidupannya, sehingga setiap pemimpin-pemimpin yang ada pun tidak memikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan perusahaan saja, tetapi juga melihat kepentingan-kepentingan orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk hari buruh ini Tuhan, terima kasih menjadi suatu peringatan, suatu pengingat untuk kami terus bahwa kami harus mempunyai hati hamba yang kami lakukan untuk Tuhan kami, Raja kami yang Maha Kuasa, Allah Bapa di surga, sehingga apa yang kami lakukan ini dapat dilihat orang-orang sekitar kami. Berkati Ibu Magda yang sudah melayani, maupun tim-tim wanita bijak yang ada semuanya Tuhan, berkati, dan biarlah pelayanan-pelayanan ini menjadi pelayanan yang luar biasa, menjangkau banyak para wanita dimanapun berada, sehingga mengenal Engkau dan mengerti fungsinya sebagai penolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ibu Lisna, terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Bu Magda top deh. Bu Lisna juga. Aku kalau ketemu Bu Lisna udah tak desel-desel, udah tak glendotin. Tapi kan kita lagi nggak boleh, ini lagi physical distancing ya. Next time kita ketemu lagi ya Bu Lisna. Ya, semangat Bu. Oke. Ya. Semangat. Baik. Kalau begitu silakan diklik tombol silang Bu di kanan atas. Baik, selamat malam, selamat berakhir pekan, Ibu Lisna dan family. Ya, Magda, ya buat teman-teman semuanya, bye-bye, Tuhan berkati ya. Bye. Wow, luar biasa, ya. Bersyukur banget ya, sahabat WB. Jadi nggak kebetulan memang peringatan Hari Buruh Internasional hari ini yang diperingati sampai kalendernya dibikin merah ya, sampai kita dibikinkan hari khusus. Tapi kenapa ya jatuhnya hari Sabtu ya? Nih kan nuntut lagi kan. Harusnya hari Senin besok kita dikasih libur lagi. Nih Magda udah mulai jadi racun. Iya dong, kan hari Sabtu emang libur. Ya harusnya skip ya. Tidak boleh seperti itu. Kita melakukan semuanya tuh buat Tuhan. Kalau hari buruhnya emang hari Sabtu, hari liburnya Sabtu, rapelan sama long weekend ya udah disyukur aja ya. Oke, kalau begitu, wah, Kak Ola, terima kasih katanya tambah cantik Bu Lisna. Oke, puji Tuhan, semoga Bu Lisna mendengar suara hati Ci Ola ya. Terima kasih Bu Magda, sama-sama katanya Ci Lisa. Pandemi, oh ya benar ya, kita lagi pandemi sama di Gombong juga ya. Sampai keluarkan unek-unek kita. Ya inilah ya, wanita punya unek-unek, tahu nggak tuh? Yang di luar Jogja, apa itu unek-unek? Isi hati, maksudnya gitu. Makasih ya Cili saya. Kita mau gabung sama Kak Tantri, kakakku yang satu ini, kakak sulungku, mau kasih kabar gembira buat kita semua ya. Kita tunggu dulu Kak Tantri, apakah dia pakai garis-garis juga seperti adiknya? Coba ya, tunggu dulu. Lagi OTW, baik, sabar ya. Bu Lisna suka begitu, Bu Magda tambah, Ibu belum lihat timbangan saya. Ibu kalau lihat timbangan saya, Ibu langsung, Magda, ayo ke Purwokerto khusus makan rumput gitu pasti ya. Halo Kak Tantri, how are you? Halo. Kak Tantri kenapa siluet gitu? Di mana wajah cantikmu? Masa siluet? Tunggu-tunggu iya. Aku mencari itu ya. Iya, jangan bilang mencari. Tadi udah bagus. Sekarang. Nah. Kakak jangan bilang mencari hilal ya Kak, masih lama. Oke. Tunggu. Oh ya. Di tempatku, kenapa Kakak jadi ini sih
menggelap sih? Oke, ya udah Oh deh, ya? better deh Kak daripada tidak sama sekali. Cuman aku lihat baju kamu hijau, bunga endol-endol. Oh, iya. Oke, oke, baik, baik, baik. Fine Kak. Oke, silakan Kak Tantri, bawa kabar gembira apa hari ini? Ya, hari ini buat teman-teman nih teman-teman yang belum pernah ikut pembinaan WB Single, ada pembinaan WB Single, teman-teman bisa ikut secara online ya, secara online by Zoom. Itu bisa ikut yang di Malang, hostnya Malang, atau ada WB Single Katolik. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikut yang reguler, bisa ikut yang Katolik, teman-teman. Itu bulan Juni, Juli. Nah, jadwalnya teman-teman bisa lihat di IG. Itu semuanya sudah ada. Lalu, Magda, tahu nggak Senin besok itu akan ada Zoominar lagi buat ibu-ibu, buat pasangan-pasangan. Tahu nggak? Iya. Temanya adalah cinta kita. Jadi kita belajar dari pasangan namanya Ibu Yunika dari Semarang, itu pembicaranya, dan suami. Nah, teman-teman ibu-ibu bisa ajak suami bersama-sama. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di situ. Itu tanggal 4 Mei, hari Senin, jam 19 sampai 21. Jadi buat Tunggu Kak, teman-teman yang hari Senin mah tanggal 3 Kakak. iya tanggal 3, sorry. Aku udah Iya, seneng tanggal 3 loh. bener-bener. Iya. Tanggal 3 hari Senin, itu jam 7 malam. Magda bisa ikut nggak? Saya usahain ya Kak ya. Walaupun kamera saya matiin ya. Pastikan suami ikut ya. Udah niatnya begitu. Iya, aku nanti bakal daftar. Kan ada formnya kan, form Ya pendaftaran kan. betul, formnya ada. Teman-teman juga aku bakal bisa daftar. lihat di IG. Itunya, ada brosurnya. Lalu juga pembinaan wanita bijak untuk ibu nih yang tinggal di Eropa juga ada nih Magda. Kita akan ada pembinaan WB Ibu online, by online, WB Ibu kurs virtual. Itu diadakan di bulan Juni Juli juga. Itu waktunya jam 9 waktu Eropa Tengah. Pokoknya WET, waktu Eropa Barat, sorry. Itu. Lalu juga ada pembinaan WB. Tunggu Kak. Mana ada waktu Eropa Tengah? Emang waktu Indonesia bagian tengah? Aduh, perutku jadi sakit nih gara-gara Kak Tantri bikin akronim. Aku kesarunya biasanya kan kita WIB waktu Indonesia Barat. Terus ini tuh WET. Jadi aku mikir, ternyata waktu Eropa Barat. Oke. Betul. Jadi ibu-ibu bisa ikut ke pembinaan wanita bijak Ibu Eropa. Lalu juga ada untuk Cengkareng, Magda, yang Jakarta, yang Indonesia, yang nggak usah ekspor gitu. Yang nanti kalau itu materinya juga gampang. Nah, itu ada wanita bijak Ibu kurs virtual area Cengkareng juga. Jadi mumpung nih teman-teman, masa-masa kita nggak bisa keluar, kita banyakan di rumah. Yuk kita manfaatkan juga teknologi yang Tuhan sudah berikan untuk kita membangun diri kita, membangun manusia batiniah kita, membangun diri kita sebagai seorang wanita. Kita bisa belajar di situ. Kita bisa ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan nanti bisa punya komunitas. Lalu habis itu Magda, kita bisa lanjutkan ke komunitas modul 2 yang tadi Bolisna sudah bilang ya. Jadi, ayo kita masuk ke dalam modul 2. Bagi juga alumni-alumni nih Magda yang belum bergabung di modul 2, sekarang juga kita bisa kok by online. Jadi nggak usah macet-macetan. Misalnya saya harus ke Kelapa Gading, terus perjalanan 1 jam kalau di Jakarta. Enggak, sekarang tinggal buka HP, buka laptop, ada koneksi internet, jadi deh. Betul. Setuju. Wah, ada luar buku-buku biasa. juga Magda. Ada buku-buku banyak nih. Uninvited, ada Certain Disciple, juga ada buku mengampuni yang tidak dapat terlupakan.
itu semuanya ada Iya. di Wanita Bijak Store. Jadi teman-teman yang juga suka baca, ayo segera dicari bukunya, ada di Wanita Bijak Store. Ya, Wanita Bijak Store ada di Shopee dan di Tokopedia ya, Kak Tantri. Betul. Ya. Baiklah, sip, 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 sip. Banyak ternyata infonya ya awal bulan ya. Banyak, Seru ya. tapi jadi konten kita ini berbobot. Ya, Ada jadi lagi Magda yang saya baru tiba-tiba ingat. Kita ada tahu nggak? Kita ada Sapa Sahabat WB. Yeay! Seru banget. Itu Seminggu setiap 2 Senin. kali. Iya, Senin sama Rabu. Udah, kalau ini Sahabat WB gampang ya Magda. Kalau mau gabung tinggal kita minta gabung aja. Aku mau share dong tadi saat teduhnya apa? Bisa minta Iya. Aku mau ikut siaran bareng dong, juga bisa ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Siapa tahu memang ada bakatnya seperti Magda gitu ya. Wah, boleh. Saya lagi mencari bakat-bakat untuk menggantikan hari Sabtu supaya saya juga bisa pinjet. Iya. Oke, dengan senang hati. Ya, itu sih Magda. Ayo, jadi kita Oke. bisa pakai semua media yang WB sudah sediakan untuk kita banyak belajar dan diskusi. Betul sekali. Wah, thank you banget Kak Tantri. Sebelum kita berdua berpamitan ya, aku mau bareng-bareng nanti keluarnya sama Kak Tantri biar kita bisa gandengan virtual ya. Kita mau say thank you dulu kepada Kak Aders Bun, juga ada Kak Maifong 60, makasih. Tadi Ciola masih gabung, ada Kak Nani Wiharjo, terus ada Kak Sunarsa Putro, terima kasih sudah join juga. Ada Ibu Sisilia Budianto, ada Bu Devi Valian juga. Selamat berakhir pekan, Listiarini Oci, dan semuanya aja yang saya nggak bisa sapa satu persatu karena keluar masuk, dan nanti bisa tonton di IGTV. Oke deh Kak Tantri, kalau gitu kita pamit barengan ya berdua ya. Yuk. Oke. Baiklah sahabat WB, terima kasih buat kebersamaan malam hari ini. Selamat Hari Buruh Internasional. Mari kita sama-sama punya hati hamba yang terus fokusnya adalah melayani Tuhan. Saya dan Kak Tantri pamit. Selamat malam semuanya. God bless you. Tuhan berkati semuanya.